Hai, pernah mikir gimana caranya tahu total air yang mengalir ke sawah selama seminggu? Bayangin aja nih, air irigasi mengalir ke sawah setiap hari dengan debit yang berubah-ubah. Kepo kan gimana cara ngitungnya? Yes, jawabannya adalah dengan integral. Bukan cuma soal air loh, integral juga bisa bantu hitung total hasil panen, penggunaan pupuk, atau energi mesin yang dipakai di ladang. Dengan integral, petani bisa ambil keputusan lebih tepat, hemat, dan ilmiah. Untuk lebih lengkapnya, cus simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Waisna ini. Kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu mengenai integral tertentu dalam penerapan di teknik pertanian. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Arwa Mamuda, selanjutnya ada saya Dani Trijunyanto, dan selanjutnya ada Katrina Salsabila dan menteri ada Samuel Arinugroho. Belum ke pembahasan lebih lanjut, ada pun beberapa outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada definisi umum mengenai integral itu sendiri, selanjutnya ada sifat khusus dari integral, selanjutnya ada aplikasi dari integral, dan yang terakhir ada study case. Apa itu integral? Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan bersama dengan inversnya diferensiasi merupakan satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral sendiri dikembangkan melalui penyelesaian masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Untuk integral tertentu sendiri merupakan sebuah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan atau batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Ini untuk sifat-sifat khusus integral tertentu, ini ada beberapa, ada 7, nanti disesuaikan dengan beberapa bentuk dari soalnya itu sendiri. Next. Kemudian terdapat rumus dasar integral tertentu di mana integral B A dan B di mana f x dx sama dengan f dalam kurung B kurang f kurang dalam kurung A. Dalam keterangannya fx adalah persamaan kurva AB merupakan batas bawah dan batas atas integral. Kemudian FB dan FA merupakan nilai integral untuk X sama dengan B dan X sama dengan A. Next. Kemudian terdapat aplikasi dalam pertanian di mana pengairan pada kelapa sawit. Di mana integral tertentu berguna pada pengairan di kebun sawit untuk menghitung total air yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena debit air dan ukuran salurannya dapat berubah-ubah. Dengan menggunakan integral, perbedaan tersebut dapat dijumlah secara rinci sehingga air dapat disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing sebagai bagian kebun. Hasilnya perairan menjadi lebih efisien dan merata dan tanaman sawit dapat tumbuh maksimal. Next. Kemudian terdapat penerapan integral dalam pertanian, di mana suatu perkebunan perkebunan dialirkan air keluar dari tangki berisi 2000 liter air. Air tersebut akan dialirkan ke suatu lahan perkebunan sawit dengan luas 500 meter. Perkebunan tersebut akan dialiri dengan rata-rata air FT sama dengan 2X tambah 5, di mana T diukur dari hari dan F, F dalam kurung T dalam liter. Jika kebutuhan perkebunan tersebut pada awalnya tangki berisi penuh, berapa hari yang dibutuhkan hingga tangki hingga 100 liter. Next. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya yaitu diketahui V aksente sama dengan 2X ditambah 5, terus masukin Vn sama dengan 0, lalu Vt sama dengan 2000 tadi dikurangi 100, hasilnya sama dengan 1900.
Nah, untuk menjawab jalan pertama tadi, menggunakan persamaan V0 dikurangi VT sama dengan integral dari T0 dikali 2X ditambah 5 di T. Lalu, V0 2000 dikurangi VT-nya itu 100 sama dengan 2X plus 5 di T. Lalu 1900 dikurangi T kuadrat ditambah 5T, hasilnya sama dengan min T kuadrat min 5T dikurangi 1900 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan yang yaitu T kuadrat ditambah 5T dikurangi 1900 sama dengan 0. Next. Nah, kemudian dikarenakan persamaan tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, maka selanjutnya menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, berarti sama dengan min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1900 dibagi 2 dikali 1. Maka itu hasilnya yaitu min 5 plus minus akar dari 25 ditambah 7600 bagi 2. Hasilnya merupakan 41,16 hari. Kemudian yang kedua itu min 5 ya, dikurangi akar dari 7625 dibagi 2, hasilnya sama dengan min 46. Next. Maka dari itu, untuk menjawab tujuan yang kedua tadi, selanjutnya menggunakan persamaan V0 dikurangi VT akhirnya. Berarti sama dengan 2000 dikurangi 0 sama dengan T kuadrat ditambah 5T. Lalu dipindah ruas, yaitu min T kuadrat min 5T ditambah 2000 sama dengan 0. Selanjutnya, dari rumus tadi dimasukkan 5 plus minus akar 5 kuadrat ditambah 8000 dibagi min 2 sama dengan hasilnya kurang lebih 42 hari. Lalu setelah kita hitung jadinya untuk 1 tahun itu diperlukan 8,6 tangki dari 365 hari dibagi 42 hari per tangki. Next. Nah, kemudian dikarenakan hasilnya tadi itu sebesar 41 hari, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian tangki air dalam bulan itu yaitu 1 bulan 3 hari, yang dimana kita membuat tabel T hari dan VT ini, kemudian diplotkan ke grafik, hasilnya seperti ini. Next. Kemudian ada statistikas juga, yaitu soalnya pada suatu hari Dani berencana membuat sistem hidroponik gantung. Ia berniat menanam stroberi menggunakan pipa bekas sebagai media tanam dan memilih sebuah pipa tabung yang cukup besar sebagai wadahnya. Dani kemudian penasaran ingin menghitung volume pipa tersebut agar dapat memperkirakan berapa banyak media tanam yang diperlukan. Teringat akan pelajaran kalkulus yang pernah ia pelajari saat kuliah, Dani memutuskan untuk menghitung volume tabung tersebut. Setelah melakukan pengukuran, Dani mendapatkan bahwa pipa tersebut memiliki jari-jari atas dan bawah 7 cm serta tingginya 35 cm. Berdasarkan data tersebut, Dani mulai menghitung volume tabung untuk menghitung kebutuhan media tanamnya. Selanjutnya, dari statistics tersebut didapatkan data pengukuran yaitu bentuknya berupa silinder lurus, untuk jari-jarinya sebesar 7 cm dan tingginya sebesar 30 cm, 35 cm. Kemudian untuk ilustrasinya sendiri digunakan model matematis dengan pendekatan integral tertentu menggunakan volume benda putar silinder. Nah, dapat dilihat bahwa garis horizontal sekitar sejauh jari-jari terhadap sumbu X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 35 cm. Itu sebagai tingginya seharusnya, dan juga untuk radiusnya sebesar 7 cm. Nah, dari ilustrasi tersebut untuk rumus benda putarnya yaitu V sama dengan Pi integral dengan batas atas 35 Rx kuadrat dx. Dikarenakan jari-jarinya tadi merupakan 7, maka tinggal dimasukkan sehingga dihasilkan Pi integral dari 49 dx dengan batas atas 35. Kemudian dari integral tersebut P sama dengan Pi dikalikan 49 integral 0 sampai 35 1 dx. Kemudian disubstitusikan yaitu menjadi 4 Pi dikali 49 kali X dengan batas atas 0
dengan batas bawah 0 dan batas atas 35, sehingga dihasilkan nanti Pi dikali 49. Nah, ini nanti terus disubstitusikan Pi-nya sehingga didapatkan volume sebesar 5.389,2 cm kubik. Nah, kemudian dilakukan konversi ke liter sehingga dihasilkan 5,39 liter. Jadi volume tabung hidroponik Dani sebesar 5,39 liter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kesalahan penyusunan PPT ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.